Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua dimanapun berada. Kembali bersama Bu Suryati pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Kali ini kita akan membahas materi klasifikasi makhluk hidup. Di lingkungan sekitar kita terdapat benda-benda padat, cair, dan gas. Tiap benda-benda tersebut memiliki ciri-cirinya masing-masing. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan makhluk hidup di dunia ini memiliki keanekaragaman, bentuk tubuh, ukuran tubuh, habitat tempat tinggal, ataupun tingkah lakunya. Setiap jenis benda, baik makhluk hidup ataupun tidak hidup, mempunyai sifat-sifat atau ciri-cirinya sendiri-sendiri yang membedakannya dari jenis benda lainnya. Misalnya kita lihat jerapah, rusa, dan lebah ini memiliki bentuk tubuh, ukuran tubuh, dan makanan yang berbeda. Perbedaan yang terjadi antar individu inilah yang disebut dengan variasi. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah yang kedua bergerak, contohnya burung terbang, jerapah berjalan. Yang ketiga adalah makan dan minum. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi yang diperoleh dari makan dan minum. Tubuh kita dapat melakukan aktivitas seperti senam, berjalan, berlari karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tinggi dan massa tubuh manusia akan bertambah seiring pertambahan usia. Contohnya adalah perbedaan ukuran tinggi dan massa tubuh kita dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua berbeda-beda. Proses tumbuh dan berkembang menuju dewasa ini dialami juga oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri yang kelima adalah berkembang biak atau reproduksi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Tujuan reproduksi adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Ciri yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa. Jadi manusia memiliki alat ekskresi atau pengeluaran seperti paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, kulit sebagai alat mengeluarkan keringat, hati sebagai alat mengeluarkan empedu atau bilirubin, sedangkan ginjal untuk mengeluarkan urin. Ciri yang ketujuh adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Contohnya kantong semar ketika diberi sentuhan, maka akan melakukan gerak menutup sebagai tanda peka terhadap rangsangan. Dan ciri yang kedelapan adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya kita bahas pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Sedangkan tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sedangkan tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. 2. Dapat mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lainnya. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Makhluk hidup dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan
berdasarkan 3 hal, yaitu 1. Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. 2. Berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. 3. Berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Takson merupakan urutan klasifikasi atau kelompok makhluk hidup, mulai dari tertinggi hingga terendah, yaitu 1. Kingdom atau dunia, 2. Filum untuk hewan, atau 3. Divisio untuk tumbuhan, 4. Kelas atau kelas, 5. Ordo atau bangsa, 6. Familia atau suku, 7. Genus atau marga, dan 8. Spesies atau jenis. Selanjutnya kita bahas kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi juga merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan pengelompokannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi juga dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, familia, genus, atau spesies. Untuk membuat kunci determinasi harus diperhatikan 1. Kunci harus dikotom. 2. Kata pertama dalam tiap pertanyaan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya tumbuhan berumah 1, berikutnya tumbuhan berumah 2. 3. Pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. 4. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya panjang daun 4-8 cm atau daun besar atau kecil. 5. Gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. 6. Pernyataan dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata-kata yang sama. 7. Setiap kuplet diberi nomor. 8. Buat kalimat pertanyaan yang pendek-pendek saja. Sedangkan dasar yang dipergunakan untuk membuat kunci determinasi adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Gambar di atas ini adalah contoh kunci dikotom. Jadi, kunci dikotom berbentuk diagram. Dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Misalnya pada 1A, kata-katanya adalah berspora, suplir, dan lumut. Sedangkan 1B, berlawanan kata-katanya yaitu tidak berspora, jagung, kedelai, melinjo. Selanjutnya adalah cara membuat kunci determinasi. Sebelum membuat kunci determinasi, kita harus membuat dulu kunci dikotom. Misalnya, kita akan membuat kunci determinasi dari lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Langkah pertama, kita membuat 2 ciri yang berbeda seperti 1A, berspora untuk ciri suplir dan lumut, 1B, tidak berspora untuk ciri jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Dari bagan 1A, kita bisa melanjutkan membuat 2 ciri yang berbeda, yaitu 2A berbatang jelas untuk suplir, 2B tidak berbatang jelas untuk ciri lumut. Sedangkan dari bagan 1B bisa dibuat 2 ciri berbeda lagi, yaitu 3A biji tertutup untuk ciri jagung, kedelai, dan terung. Sedangkan 3B kita bikin cirinya biji terbuka untuk melinjo. Dari bagan 3A bisa dibuat 2 ciri lagi, 4A yaitu berkeping 2 untuk ciri kedelai dan terung, 4B berkeping 1 untuk ciri jagung. Dari bagan 4A bisa dibuat 2 ciri berbeda lagi, yaitu 5A berbunga kupu-kupu untuk kedelai, sedangkan 5B berbunga trompet untuk terung.
Ciri-ciri tumbuhan yang diamati dan kita tuliskan dalam bentuk bagan inilah yang disebut dengan kunci dikotom. Setelah kunci dikotom selesai, akan dirubah menjadi kunci determinasi seperti ini. 1A tumbuhan yang berspora, kita tulis di ujungnya 2A. 1B tumbuhan yang tidak berspora, di ujungnya kita tulis 3A. 2A tumbuhan yang berbatang jelas, kita tulis ini adalah ciri untuk suplir. 2B tumbuhan yang tidak berbatang jelas adalah ciri untuk lumut. 3A berbiji tertutup, kita tulis di ujungnya 4A. 3B berbiji terbuka adalah ciri untuk melinjo. 4A biji berkeping 2, kita tulis di ujungnya 5A. Sedangkan 4B berbiji berkeping 1 untuk ciri jagung. 5A berbunga kupu-kupu untuk ciri kedelai. 5B berbunga trompet untuk terung. Pada bagian 1A, tumbuhan yang berspora, terdapat tulisan 2A di ujungnya. Artinya, dari 1A kita melanjutkan ke 2A, yaitu tumbuhan yang berbatang jelas. Di ujungnya terdapat bacaan suplir. Artinya kita dapatkan kunci determinasi untuk suplir adalah 1A dan 2A. Sedangkan pada bagian 1B, tumbuhan yang tidak berspora, di ujungnya terdapat tulisan 3A. Berarti kita melanjutkan ke tulisan 3A, yaitu berbiji tertutup. Di ujungnya terdapat tulisan 4A, maka kita melanjutkan ke ciri 4A, yaitu biji berkeping 2. Di ujungnya terdapat lagi tulisan 5A, berarti kita masih melanjutkan ke ciri 5A, yaitu berbunga kupu-kupu. Ternyata di ujungnya adalah kedelai. Artinya kita mendapatkan kunci determinasi untuk kedelai adalah 1B, 3A, 4A, dan 5A. Jadi begitulah cara membaca kunci determinasi dari 1A dan 1B-nya. Jadi inilah perbedaan kunci dikotom dan kunci determinasi. Harus diingat, untuk membuat kunci determinasi, kita terlebih dahulu harus membuat kunci dikotom. Jadi, cara membuat kunci determinasi yang pertama adalah baca dengan teliti kunci dikotom mulai dari awal. 2. Cocokkan ciri-ciri tumbuhan yang kamu amati dengan ciri-ciri yang terdapat pada kunci dikotom. 3. Jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci dikotom sudah sesuai dengan ciri-ciri tumbuhan atau hewan yang kamu amati, catatlah nomornya dan lanjutkan pembacaan kunci pada nomor berikutnya yang ditunjukkan di akhir pernyataan. 4. Buat daftar kunci determinasi berdasarkan kunci dikotom. Demikianlah materi tentang klasifikasi makhluk hidup, kunci determinasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu makhluk hidup yang berukuran kecil.